Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama perwakilan dari provinsi yang pada malam hari ini diwakili oleh Bunda Oli dan teman-teman. Assalamualaikum Mbak Ririn. Kayak lagi gak enak badan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun mungkin masih dalam daring. Sesuai dengan rencana pada malam hari ini kita evaluasi dan pembubaran saya kok nggak enak mengatakan pembubaran, nggak ada bubar sebetulnya, hanya laporan penutupan. pertanggungjawaban. Nah, itu aja karena walaupun sebetulnya ini nanti kita sudah selesai, namun di grup kita masih berkomunikasi, jadi masih tetap kita sharing-sharing, kita tanya kabar-kabar sehingga kita masih tetap berkomunikasi. Pada malam hari ini yang jelas nanti langsung saja disampaikan oleh Bunda Mariana selaku ketua kegiatan workshop IKM dan outbound di Jember yang telah berlangsung tanggal 31 Mei dan 1 Juni kemarin. Dan menurut saya memang hal ini luar biasa, sukses. Namun kesuksesan itu pasti ada sesuatu yang perlu kita diskusikan untuk kedepannya lebih baik seperti itu. Baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita sama-sama memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang akan kita diskusikan, kita bicarakan itu mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan kami kita masing-masing, disilakan. Terima kasih. Semoga doa kita benar-benar kejiban dan sesuai dengan harapan kita. Langsung saja, monggo Bunda Mariana melaporkan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni kemarin. Disilakan Bunda Mariana. Terima kasih Pak Puspo selaku PJ di zona 5 dan selaku Master of Ceremony pada malam hari ini, yaitu acara laporan pertanggungjawaban dan juga evaluasi dari kegiatan fintech dan outbound tingkat provinsi khususnya di zona 5 yang bertempat di Hotel 91 Jember dan Jember sebagai tuan rumah. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua dan bahagia selalu untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini di tengah kesibukan kita, padatnya agenda kita dalam rangka akhir semester dan juga dalam rangka mengisi rapot, kita masih bisa meluangkan waktu dalam kondisi sehat walafiat, tentunya dalam kondisi bahagia tentunya untuk menghadiri undangan Zoom dari
panitia yang dibuat oleh Bapak Puspo. Sekali lagi kita bersyukur dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit tentunya. Malam ini kita mengadakan Zoom dalam rangka laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan kita kemarin. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, terutama Bu Auli selaku perwakilan dari pengurus provinsi, sekali lagi terima kasih rawuhnya Bu Auli, karena tentu laporan pertanggungjawaban ini adalah yang pertama ditujukan kepada pihak provinsi, dalam hal ini yang akan diwakili oleh Bu Auli, nanti akan menyampaikan tentunya kepada Pak Kusen selaku Ketua MGMP Provinsi, dan yang kedua, laporan ini juga disampaikan kepada teman-teman secara keseluruhan pengurus, baik itu dari Jember maupun dari provinsi, yang meskipun yang hadir dari provinsi ini perwakilannya dari zona 5 hanya Pak Puspo, tapi saya harapkan ini sudah mewakili. Apa yang disampaikan oleh Pak Puspo itu benar sekali, bahwa acara Bimtek pada tanggal atau 1 minggu kemarin ya, tanpa terasa sudah 1 minggu kita lewati, itu saya secara pribadi mengatakan sukses ya. Indikator kesuksesan itu yang pertama adalah peserta itu hampir 90%, hampir 100% hadir. Kalaupun tidak hadir itu karena memang kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu 2 orang sedang berhaji. Ya, tapi antusiasmenya untuk ikut itu sebenarnya tinggi ya, sehingga mereka tetap membayar. Dan ada karena tidak hadir karena memang keseripahan seperti Ibu Putri, kemudian ada juga ada yang keluarganya sakit sehingga tidak bisa rawuh ya, tetapi semuanya ada catatannya seperti itu. Itu indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua terkait dengan agenda itu sudah sesuai dengan rundown. Hanya molor 15 menit kalau tidak salah itu dari rundown. Dan indikator yang ketiga adalah dana ya. Jadi dana yang masuk itu mencukupi. Jadi BIP Pak Puspo, Bu Auli ya. Jadi BIP, break even point. Nah, kalau kita ketir-ketir ojo-ojo kok rugi, bla 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 bla, gak rugi aja wis untung kan begitu. Tidak berpikiran kita ada profit ya. Profitnya adalah kesuksesan itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya izinkan share screen. Boleh bantu Mas? Welcome Pak Sen. Ya. Selamat datang untuk Bapak Husen. Izinkan ini saya share screen ya. Sudah bisa diterima? Sudah, Mas. Ya. Jadi yang pertama pelaksanaan sudah sesuai dengan rundown-nya. Meskipun itu hanya terlambat beberapa menit saja, tetapi saya mengatakan itu sudah cukup bagus. Dan rundown yang ada di sini sudah terlaksana dengan baik. Itu indikator yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini rundown-nya sudah sesuai. Kita mulai kemarin jam 13:30 kalau tidak salah. Dan ini sudah sesuai dengan agenda yang kita rencanakan. Kemudian untuk peserta, itu total peserta kemarin yang daftar itu 67 peserta. Ya. 69 yang tidak hadir 2. Jadi yang dari Jember itu 34 peserta. Kemudian dari Bondowoso 5 peserta, dari Banyuwangi 4 peserta, Situbondo 5, Lumajang 7, Kabupaten Malang ini luar biasa 9 peserta, 1 HIS ini hampir. Kemudian dari Kabupaten Pasuruan 1, Sidoarjo 2, dan jumlah total 67 peserta.
Ini untuk peserta dan menurut saya ini sudah cukup signifikan untuk saya katakan sukses seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada 2 orang yang izin karena naik haji, ada 1 orang karena keserban, dan ada 1 orang lagi karena sakit keluarganya. Kalau tidak salah putrinya atau putranya itu sakit yang dari Banyuwangi sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan. Nah untuk outbound itu hampir semuanya ikut, hanya 3 orang yang tidak ikut rawuh sebenarnya tetapi tidak ikut outbound. Ya, seperti itu. Jadi semuanya sudah ikut. Kemudian narasumber yang kita undang juga sudah rawuh semuanya. Yang pertama Bapak Muhammad Hussein, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Hussein yang juga didampingi oleh keluarga, istri dan putranya. Kemudian Pak Supriyadi juga rawuh karena sebagai anggota juga di situ sebagai ketua MGMP. Jadi dan materi yang disampaikan juga luar biasa. Itu bisa saya lihat ya dari record Google Form yang evaluasi yang diedarkan oleh Pak Puspo. Hampir 90% mereka mengatakan puas terhadap pelaksanaan kegiatan ini, dan yang menjadi catatan adalah ada beberapa yang mengatakan waktunya ditambah. Jadi waktunya terlalu pendek, ya terlalu pendek hanya 1 malam. Mungkin kalau 2 malam mungkin kita lebih leluasa untuk merancang apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita merancang 2 malam itu terbentur dengan pendanaan yang tentunya akan lebih besar lagi. Tapi nggak apa-apa kalau memang nanti teman-teman itu pengalaman pertama ini berkesan, maka untuk yang kedua dan tentunya nanti andai ditambah waktunya sehingga donasinya juga ditambah, mereka akan oh nggak apa-apa, it's okay, keren ya. Meskipun nambah sedikit, yang penting kegiatannya betul-betul bermanfaat dan betul-betul memberikan unforgettable experience, seperti itu. Jadi saya tangkap seperti itu hasil record dari apa namanya pelaksanaan evaluasi yang feedback yang diberikan melalui Google Form. Ada beberapa yang juga mengusulkan terkait dengan narasumber. Narasumber. Nah, pertimbangan kami panitia narasumber itu kenapa kita tidak mengambil dari luar. Yang pertama adalah pertimbangan dana, ya. Jadi dananya memang kita ketir-ketir banget waktu itu, karena kalau kita ngambil dari luar tentunya Bapak Ibu tahu sendiri ringnya seperti apa ritnya. Maka kita ambil yang ya sudah kompeten dari dalam, termasuk Pak Kusen, Pak Supriyadi. Apalagi waktunya hanya 1,5 hari. Nah, andai 2 hari mungkin kita panitia bisa mengambil dari luar yang sebagai variasi begitu ya, sebagai tambahan knowledge ya untuk kita di luar keguruan. Jadi seperti misalnya kemarin Pak Chen sempat ngobrol-ngobrol dengan saya, yang recommended itu Pak sudah kemarin itu saya kok lupa, dosen Poltek itu ya. Nah itu kebetulan teman-teman MGMP Jember juga, istilahnya itu kita pernah kolaborasi selama 4 tahun. Nah, itu lumayan untuk memberikan pencerahan, Pak penyegar, Andoyo. ya Pak Andoyo, refreshing dan sebagainya. Itu asik dia kalau menyampaikan materi seperti itu. Tetapi ketika dia nanti menyampaikan materi yang betul-betul korelasi dengan kita dalam menyusun modul dan sebagainya, kayaknya kurang pas. Tapi kalau misalnya ada tambahan waktu dan kita kasih waktu dia 1 jam atau 1,5 jam untuk sharing informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang baru terkait dengan kurikulum, itu bisa. Ya mudah-mudahan nanti andai misalnya nanti di zona lain, di zona 5 di Kabupaten lain mengadakan, nanti kita bisa nanti mengundang beliaunya seperti itu kalau waktunya lebih panjang. Itu untuk narasumber.
Kemudian untuk pembiayaan seperti kita ketahui bahwa yang menginap itu kena 300.000 dan yang tidak menginap itu 150.000. Nanti untuk detailnya nanti biar bendahara yang akan menyampaikan. Bu Yuli seperti apa distribusi keuangannya, kemudian adakah saldo dan sebagainya. Nanti biar bendahara karena yang lebih tahu pengeluaran dan sebagainya itu adalah bendahara. Seperti itu kepanitiaannya seperti yang tertulis di sini. Dan kemarin betul-betul kita bersinergi. Terima kasih untuk Aduh, teman-teman Pak yang Sulhan. welcome Pak Surhan. Bu Ririn, selamat datang. Wah, Bu Ririn Pak ini Sulhan, tadi nah, kalau saya lihat ada nama Pak Sulhan ini, aduh. ya, terima kasih kepada teman-teman ini Pak Puspo yang luar biasa sudah mengawal kita di zona 5. Ya, ini Pak Puspo ini wis sembarang dicanda dan luar biasa ya. Supportnya kepada kita-kita, kalau Pak Puspo ini kelenger lagi ya. Oke ya, jadi terima kasih Pak Puspo selaku PJ. Kemudian saya sendiri dan Sekretaris 1 Bu Ririn ini juga gercep ini ya. Jadi tanggal 2 Juni ini laporan langsung jadi ini ya. Nah, ini yang bikin laporan ini Selak, selak, Bu Ririn selak, ini. selak ditagih, Bun. Iya, saya Wedi juga gitu. ditagih. Saya juga gitu kalau berkegiatan itu Bu Yuli ini udah tahu ya, oh ya ini Bu Yuli ayo laporan keuangannya ini. Ya sebentar mem, ayo pokoknya Rebu nang mari nanti hari Sabtu atau Minggu kita Zoom laporan gitu. Nah, Bu Yuli ini kita tanggal 2 ini selesai ini. Ya, jadi ini laporan ini adalah karyanya Bu Ririn sekali lagi terima kasih dan beliaunya sebagai sekretaris juga luar biasa gercep bersinergi dan sekretaris 2 ini Master Yuda karena memang beliaunya punya kesibukan baik di rumah maupun di sekolah yang luar biasa jadi dia di kesiswaan sehingga untuk administrasi memang beliaunya wis gak kena diiren gitu ya. Jadi saya juga kalau berkegiatan beliaunya saya administrasi tidak saya iren tapi dia bagian di lapangan. Nah, begitu dia selalu siap sedia kalau sudah di lapangan Pak Yuda ini ya. Dan Bu Bendahara, Bu Yuli juga seperti itu. Terima kasih sampai mungkin sampai seperti apa ini yang milah-milah ini yang 300 yang 150 ya setiap kali masuk. Nah, itu juga butuh waktu dan butuh tenaga, butuh pengorbanan. Juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuli, Sama-sama, Mas. kemudian ya dan Bu nih Pak Sulhan dan teman-teman, Pak Lutri, ya kemarin kita udah cek H-1 ke hotel bareng-bareng, cek sound dan sebagainya dan bersyukur segalanya lancar. Memang di situ laptop hotel itu memang sudah lama dipakai ya tahun berapa itu berdiri, nah, sehingga agak rewel kemarin. Jadi gangguannya ada di situ. Kemudian untuk seksi dokumentasi untuk yang zona Pak Puspo sekali lagi terima kasih luar biasa langsung gercep ya hasilnya langsung dinikmati dilihat oleh teman-teman semuanya dan dibantu dari Jember Pak Septian juga luar biasa membantu hasilnya langsung diupload di MGMP kita di Instagram maupun di Facebook ya sehingga teman-teman sudah bisa melihat dokumentasi. Konsumsi juga seperti itu, Bu Sumartin, Bu Ana sangat membantu meskipun semua disiapkan oleh hotel, tetapi di dalam rangka mendistribusikan, mengawal teman-teman jangan sampai ada yang kekurangan atau makannya telat dan sebagainya, kehabisan stok dan sebagainya, ternyata semuanya dengan lancar. Dan Bu Kristiana dan Bu Deswita dan Bu Putri dimasukkan di pembantu umum dan semuanya sudah bekerja bersinergi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tanpa panjenengan semua acara ini tidak sukses tentunya. Jadi saya merasa betul-betul bersinergi teman-teman ya, pekerjaan kemarin itu jadi yang saya bayangkan, jadi ketika pergantian
Ketua MGMP, kemudian Pak Eko langsung mengatakan, Mem, nanti kita terima tamu, tuan rumah lo ya, BIMTEK se-Jawa Timur. Langsung diam gitu saya, aduh kiwis pegawaian gitu. Saya bayangkan udah, aduh pusing duluan itu. Tapi terus apa namanya, saya nikmati aja, nanti kita koordinasi dengan teman-teman. Ya, ternyata syukur semuanya lancar dan teman-teman betul-betul sudah sama-sama berpengalaman bekerja. Jadi kalau saya lihat di sini teman-teman ini sudah biasa bekerja bersama-sama sehingga tidak perlu di apa ya istilahnya ayo ayo tidak perlu seperti itu tapi semuanya sudah sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Itu yang membuat acara ini sukses ya. Saya kira itu untuk secara umum laporan saya ini kepada teman-teman dan juga kepada uh, pihak provinsi, Bapak Husen dan Bu Auli. Monggo nanti kalau misalnya ada yang kurang, Bu Ririn bisa menambahkan, Pak Puspo juga bisa menambahkan. Dan terkait dengan keadaan keuangan, apakah cukup atau kurang, atau ada donatur atau tidak dan sebagainya, nanti Bu Yuli yang akan menyampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik yang dari zona 5 maupun dari Jember, atas kerjasamanya, atas supportnya, sehingga kegiatan BIMTEK yang nampaknya berat ini menjadi ringan dan nampaknya iso enggak ternyata bisa, hanya karena semua teman-teman yang dan yang paling mengesankan adalah kita bisa menyajikan outbound ya. Jadi outbound itu betul-betul membuat ternyata workshop itu bisa ya kombinasi di lapangan dan di luar lapangan dengan biaya yang minimal seperti itu ya. Hanya saja Bu Yuli kemarin saya itu sebenarnya sudah terbersit untuk memberikan door prize gitu kepada teman-teman entah itu 4 atau 5. Iso lali peleng wis lupa pol gitu ya. Mungkin gini kalau sudah umur seksi di atas seksi ini ya, seket siji ya. Jadi benar Pak Puspo, setelah karena saya sebenarnya kebiasaan. Jadi saya ketika memandu satu kegiatan itu saya tidak lupa dengan door prize tas 1 atau 2. Saya tadi malam berkegiatan di Zuglo itu di samping Hotel 91 itu ada kegiatan kebetulan saya juga sebagai MC di situ dan saya juga menyiapkan 2 door prize untuk teman-teman sebagai apa ya penggembira gitu. Dan menarik itu, saya kok bisa lupa waktu di outbound itu. Ya mudah-mudahan nanti kegiatan berikutnya di kabupaten lain nanti tidak lupa itu sehingga teman-teman tamunya itu sangat-sangat berkesan. Bahkan yang yang beberapa tahun lalu, kalau masih ingat itu ya Bu Auli ya, kita di mana itu di Grapari ya kalau tidak salah itu, Ya. kan ya itu masing-masing atau mungkin nggak yang di Grapari Pak, yang di Hotel Asida Malang Pak ya, yang tingkat nasional itu waktu itu MC-nya Pak Chen kalau tidak salah, itu kan teman-teman bawa bawa kue atau bawa makanan khas dari masing-masing kabupaten itu. Jadi dibawa terus di situ tukar-tukaran gitu loh waktu itu ingat saya. Waktu itu tidak tahu di mana. Nah, itu bagus. Kemarin saya usulkan ke Bu Ririn, tapi ternyata uh, bukan tidak direspon, tetapi kita ragu-ragu juga jalan nggak ya gitu. Tapi nanti yang ke depan, nanti yang kabupaten lain, nanti ketepatan kita rencanakan dengan lebih baik. Oke. Saya kira itu sekali lagi terima kasih dan atas nama panitia khususnya Jember, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panitia yang dari luar kota. Seperti itu, hanya seperti itu kita menyiapkan baik itu fasilitas maupun suguh-gubuhnya. Jadi hanya mampu seperti itu, mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bisa menjadikan referensi. Kalau ada yang kurang bisa menjadikan evaluasi menjadi lebih baik. Kalau ada yang dirasa sudah cukup bisa menjadikan referensi dilakukan lagi di kabupaten yang lain nanti kalau sebagai
tuan rumah. Yang jelas semua itu adalah demi nama baik kita di zona 5 khususnya. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam dan selamat untuk mengikuti atau mengikuti paparan bendahara yang akan disampaikan oleh Bu Yuli. Disilahkan dan saya izin untuk stop share di sini. Terima kasih Ya. Mariana atas laporan singkat padat Laporan berisi. ya. Waduh, saya yakin itu sudah direncanakan dan betul apa yang disampaikan oleh Bunda Mariana. Kalau di awal kita Zoom pertama itu agak ragu-ragu karena kondisi yang kita inginkan dengan kondisi dengan kenyataan dan yang kita inginkan itu sepertinya agak rentangnya agak jauh, tapi alhamdulillah kita patut bersyukur ternyata ya tidak sebegitunya seperti itu. Begitu, langsung aja mungkin nanti bisa kita tahu teman-teman, Bapak Ibu terutama, loh Pak Chen, Pak Chen Ya Pak Jen, mengirim. sinyalnya katanya. Oh iya, nggak apa-apa nanti, mungkin nanti bisa bertukar pikiran. Nah ini Bunda Ya. Oli, ini terutama sama-sama menjadi bendahara di kegiatan, jadi nanti akan dilaporkan rencana anggaran belanja yang setelah direncanakan dengan realitanya itu bagaimana di kegiatan kita ini yang akan disampaikan oleh Bunda Yuliati. Monggo Bunda. Nggih, matur nuwun Bapak Puspo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Ini Bapak Sen lagi out ini sepertinya. Ibu Auli, perwakilan dari provinsi, ada Bapak Puspo, pengurus dari zona 5 ya Pak. Ya. Dan juga Ibu Ririn. Juga yang saya hormati Ibu Mariana selaku Ketua MGMP Kabupaten Jember dan juga Bapak Ibu pengurus MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Jember. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan anggaran belanja kegiatan workshop yang sudah kita laksanakan pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni kemarin. Izin share laporan keuangannya. Wow. Udah, sip. Oke. Kok di saya malah kecil ini ya Pak? Oke, saya coba lagi. Bentar. Oke. Kita mencoba membuat laporan seperti ini, Bapak Ibu. Mohon nanti kalau ada masukan akan segera atau kritikan akan biar bisa kami follow up segera mungkin. Sebelumnya mohon izin Mama Riana, dari yang disampaikan tadi ada sedikit miskomunikasi mungkin, di mana jumlah pesertanya itu total yang dari Jember 33 Mem. 34 dengan Bapak PJP kita, tapi untuk Bapak PJP kan kita berikan. Gitu. Jadi total peserta sebenarnya 66 peserta. 66. Okay. Dari 66 peserta itu yang menginap ada 38 dengan biaya registrasinya 150 Yang tidak per menginap. persen. Yang tidak Tidak menginap ada 38, jadi total
biaya registrasi dari yang tidak menginap 5.700.000 ini. 5.700.000. Kemudian yang menginap ada 28 orang, biaya registrasinya 300, jadi kita setelah di total 8.400.000 gitu. Kemudian apa yang disampaikan Mbak Mary sekali, kita sempat ketar-ketir waktu itu karena H-7 pesertanya masih kurang dari 50 orang. Tapi alhamdulillah setelah itu semakin mendekat, semakin nambah peserta, dan juga ada subsidi dari sponsorship. Dari Bapak PJP kita di Kota Jember ada 200.000. Kemudian dari Intan Pariwara ada 500. Dan juga dari MGMP Provinsi sebanyak 550.000. Jadi total penerimaan keuangan kita ada 15.350.000. Begitu. Kemudian kita geser sedikit untuk pengeluarannya, Mbak Mary. Yang pertama, banner ada di bawah. Untuk penginapan kita awalnya itu mesen 9 kamar yang standar, kita isi 3 orang. Twin itu. Twin, iya. Twin ya, twin. Yang 9 itu ya, Ma'am. Itu twin, harganya 200.000 kali 9 menjadi 1.800.000. Kemudian kita ambil lagi 2 kamar yang kita isi 3 orang dengan harga 180. Jadi totalnya 360.000, Mas. Dalam pelaksanaan workshop itu ada konsumsi 3 kali, yaitu dari makan siang, malam. Kita pesennya 70 yang prasmanan itu dengan harga 20.000 per person. Jadi totalnya 1.400.000. Ya. Kemudian untuk paginya kita hanya mesti 35. Karena untuk teman-teman yang tidak menginap kan rata-rata dari rumah sudah sarapan begitu pertimbangannya. Jadi untuk sarapan hanya 700.000. Kemudian untuk konsumsi di Taman Botani kita pakai nasi kotak langsung dari sana. Sebanyak 70 kotak, harganya 15.000. Jadi totalnya 1.050.000. Ketika di hotel, kita juga menyiapkan cafe break, Ma'am, yaitu sore dan malam hari. Kita pesan 70. Untuk 70, ya, gitu. Jadi satu paket, per personnya 10. Jadi masing-masing 700.000. Kemudian yang nomor 9, biaya outbound. Biaya outbound sebanyak 52 orang ini, per personnya 90. Jadi totalnya 4.680.000. Ini sudah satu paket, termasuk tempat kegiatan, instruktur, seperti itu, Mas. Kemudian lagi nomor 10, parkir mobil dan sepeda motor. Ya, ada beberapa mobil dan sepeda motor. Setelah ditotal itu biayanya 71.000. Gitu. Nah ini, Mem, ada biaya force majorin. Sebenarnya kan gokarnya itu bayarnya per person ya, tetapi ada laporan ke saya satu gokar pesertanya nggak bayar. Ya udah, ya itu 50.000 berarti 5 orang. Kemudian untuk sewa hall di hotel ada 1 juta biayanya. Narasumber 375 menjadi 750. ATK kita waktu itu belanja sebanyak 100.000 dan banner ada 2 banner ya untuk dipasang di hall dan juga saat kegiatan outbound.
jadi 180. Dan yang terakhir, pembiayaan untuk sertifikat. Ya, pembiayaan untuk sertifikat ini 360, sebanyak 60 sertifikat. Jadi total dari pengeluaran, total dari pengeluaran kita 15.301.000. Jadi dari 15.350.000 dikurangi pengeluarannya, kita memiliki saldo 49 Alhamdulillah. Ternyata juta sesuai sampai dengan kenyataan ya, Mem ya. 49. Kemarin Iya, minusnya alhamdulillah sedikit, Pak. tetapi Ya, saldo sedikit. Iya Pak, alhamdulillah. 9 juta. Awalnya ketar-ketir kita Pak, tapi 49 juta. alhamdulillah akhirnya kita memiliki saldo 49.000. Ya, minimal BIP Demi- lah ya. Aduh, sangat senang sekali Pak ketika saya menghitung itu, kok saya hitung kembali. Saya Iya. hitung kembali, oh memang benar ternyata. Ya alhamdulillah. Ada bantuan dari provinsi, juga dari Intan Pariwara. Oke, saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan untuk pelaporan keuangan kegiatan workshop yang sudah kita laksanakan di Hotel 91. Jangan ditutup dulu ya Bu Yuli ya. Ya, siap Mas. Monggo kalau ada masukan, mungkin ada apa ya yang perlu kita revisi, bisa kita langsung follow up di sini, Mas. Oke. Terima kasih saya- Bunda Yuliati yang sudah menyampaikan ternyata kita masih punya saldo walaupun saldonya ini kurang 1.000 untuk 50, tapi alhamdulillah bahwa setidaknya kita dari kegiatan ini nol lah kita, seperti itu. Demikian mungkin dari teman-teman, terutama Bunda Oli, untuk bisa menyampaikan dari paparan anggaran ini, juga tadi yang disampaikan Bunda Mariana. Mungkin untuk kesempatan pertama bisa pada Bunda Oli untuk memberikan sesuatu di kegiatan ini. Monggo Bunda Oli. Kalau gitu tutup aja Bu Yuli. Versi. Mohon izin untuk yang saya tutup. Jangan. Monggo Bunda Oli. Aduh, saya mau tepuk tangan dulu ini buat Pak Buston, Miss Mary, dan all the crew. Sepanjang kegiatan provinsi, mengadakan kegiatan provinsi yang berbau-bau hotel itu, belum pernah sekalipun kan provinsi. Yang bagian hunting hotel itu Pak Wahid ya, ada yang punya koneksi di lobby hotel karena dia kan punya dia Putus-putus Bu Oli, coba mungkin headsetnya, mungkin kabelnya coba dicek. Bu Oli putus-putus. Ya. pakai putus-putus. Iya, masih putus-putus di saya. Nggak tahu ini. Nggak tahu yang Ya, lain. putus-putus memang. Sama di saya juga. Ya, koneksinya ini. Ya, oke, cakep wes, cakep. Iya, ini apa? Audionya aja gak kelihatan. Bunda, Oli. Halo. Halo. Loh, kemana ini? Waduh, kayak saja. Apakah aku terlempar keluar? Enggak, Ma'am. enggak. Masih stay tune. Putus-putus seperti cintaku Enggak. pada. Ya, suaranya Iya, putus-putus, Bun. Iya, kayaknya sinyalku ini yang nge-lag nih kayaknya. Aku chat aja terus.
Aduh, Ya. aduh. Oke, saya tambahkan sedikit Pak Pus ya terkait Iya, dengan laporan keuangan. Seperti yang sudah disampaikan oleh bendahara panitia yaitu Ibu Yuliati bahwa kita memiliki saldo berapa tadi 49 ya. 49.000. Ya. Eh, itu awalnya memang kita ketir-ketir dan Bu Yuli bolak-balik, Bu kayaknya kurang mem. Kayaknya kurang mem. Aduh saya gemeter. Ya tapi Bu Yuli itu aduh mana ini Bu Yuli yang perlu kita rampingkan ini kalau konsumsi rasanya kok koyok gak iso iki 20.000 ki mentok wis gitu saya. Ya ternyata setelah dihitung-hitung Bu Yuli coba dihitung yang benar Bu Yuli. Bu Yuli jangan sampai rugi saya gitu. Jangan sampai katut itu uang dompetnya Bu Yuli gitu saya. Nah, ternyata masih, oh iya memang masih ada sisa sedikit ini ya wis, nggak apa-apa wis, kita laporkan. Seperti itu nggih, Bapak Ibu mungkin kalau di Surabaya budget 20.000 untuk makan prasmanan itu mungkin tidak ada. Ya, tapi untungnya masih di Jember ya sehingga masih di nego yang pertama. Dan yang kedua ya kebetulan hotelnya Tonggone Milenia selalu sudah MOU sejak awal Pak Puspo. Jadi iya, sejak mau berdiri itu sudah MOU dengan warga milenia bahwa ketika orang milenia berkegiatan nanti akan diberi kemudahan, diberi fasilitas seperti itu, entah itu diskon dan sebagainya. Jadi seperti konsumsi ini termasuk sudah iya. diskon karena yang tertera di situ 35 sampai 40.000 sehingga saya malah tidak berani untuk konsumsi di hotel. Tapi kemarin akhirnya saya ngobrol begini, saya bilang Pak Dedi, andai kami konsumsi dari luar untuk kotaan itu boleh enggak gitu? Boleh Bu, monggo gitu. Ya itu Pak Dedi, saya itu pengen prasmanan sih sebenarnya lebih afdol gitu kalau prasmanan itu. Cuma budgetnya kok orang men 35 petang puluh saya gitu. Nggak apa-apa kok Bu, kalau misalnya fleksibel aja nanti kita menyesuaikan dengan budgetnya Ibu. Kira-kira budgetnya Ibu berapa? Ya saya sih merencanakan hanya 20.000 bisanya Pak Dedi karena memang ini kita terbatas dananya. Ya wis gak apa-apa wis nanti kan ya sederhana aja kalau gitu. Iya wis Pak Dedi gak apa-apa saya gitu. Akhirnya kita chat terus apa jenenge menunya siang apa, malam apa, terus pagi apa gitu. Ternyata kok oke lah gitu. Ya wis Pak Dedi nanti saya rundingan akhirnya sama Bu Yuli. Bu Yuli ini kalau siang ini menunya hanya seperti ini. Kira-kira kalau kita nyisihkan 100 sampai 200.000 untuk tambahan konsumsi itu bisa nggak? Misalnya nambah datar jagung kayak apa? Oh, kayaknya bisa Mem. Nah, akhirnya seperti itu. Kita tambal sulamnya begitu Oh, Pak begitu ya. Puspo. Iya, tambal sulamnya begitu sehingga nampak lengkap gitu. Padahal itu dari hotel 20.000 enggak seperti itu gitu. Makanya kan saya sangat bersyukur kembali sehingga kalau kita kan pawonnya kan kita ya, panitia ini tahu udah kondisi keuangan. Tapi kalau peserta dari luar kan tidak tahu. Hmm. Taunya wow begitu ya. Oh, sajiannya lumayan begini-begini ya dan sebagainya ya. Padahal kita kan juga Ya, ya, mungkin di kabupaten lain selain Malang dan Surabaya mungkin masih bisa di nego kayak di Jember. Tapi kalau Malang mungkin Surabaya mungkin ya seperti hot. katanya Bu Auli tadi itu susah Iya, ya mencari dana segitu. Oke, saya kira itu tambahnya ngapunten kalau kita tidak bisa memberikan Nggih. sisa saldo yang anu dan sekali lagi saya mohon maaf selaku ketua panitia tidak bisa menyisihkan untuk teman-teman panitia istilahnya uang jajan ya beli es krim itu aduh ngapunten sekali biasanya kita kalau berkegiatan terutama kalau lomba gitu Pak atau kemarin NSDC itu kita NSDC itu diberi 15 juta kita ada saldo sekitar 500-an Pak akhirnya kita bisa makan di kafe ya ya pembubaran panitia Penutupan. itu di kafe penutupan itu meskipun kas nambahin sedikit gitu ya. Nah, kita maunya begitu tapi ternyata tidak bisa. Itu sekali lagi saya mohon maaf selaku ketua dan terima kasih atas pengertian. Oke, saya kira itu kembali ke Pak ya. Puspo. Ya, terima kasih Bunda Mariana.
Yang jelas memang apa benar yang disampaikan oleh Bunda Oli, mungkin sinyal Bunda Oli bisa nambahin lagi, tadi kayaknya terputus-putus. Halo Bunda Oli, Muncul itu Bunda Oli. mic-nya sudah mute gitu. Nah, Di chat Nah, itu sudah. takut putus-putus lagi, jadi tak chat-chat aja. oke Oh, tuh, chat-chat. ya wis. Yang jelas ini. Tapi pihak hotel kalau full boat, nah ini yang pengalaman dari teman-teman ya di provinsi itu biasanya seperti ini. Nah ini memang sangat-sangat apa ya? Kami biasanya provinsi itu terutama Bunda Oli ini menyiasati supaya teman-teman yang dari luar ya itu bisa hadir, bisa menikmati, itu kadang-kadang sangat-sangat diperhitungkan. Jadi 300 itu sebetulnya sudah di cover atau ditambahi subsidi oleh provinsi itu 150. Itu kami provinsi seperti itu, biasanya seperti itu karena budget untuk hotel di daerah-daerah yang mungkin Malang, Surabaya atau mungkin daerah tertentu itu memang sangat-sangat sulit untuk seperti yang di Jember, Bukan di Jember. dekat rumahnya Mariana ini tuh. Tapi secara pribadi saya sendiri selaku PJ di Zona 5 juga menyampaikan terima kasih kepada Bunda selaku hostnya, tuan rumahnya yang sudah luar biasa untuk menjadi tuan rumah, dan teman-teman panitia yang sudah luar biasa menyupport mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Yang jelas tidak ada gading yang retak. Pasti dalam hal apapun kita mengadakan sesuatu itu pasti ada kekurangannya. Dan kekurangannya itu sepertinya kalau saya melihat pada pelaksanaan itu tidak nampak. Karena saya melihat teman-teman dari Jember yang luar biasa, saya malah melihatnya itu sepertinya pesertanya dari Jember semuanya begitu loh. Dari Jember semuanya, nggak ada yang dari situ Bondo. Itu saya melihatnya nggak ada, kok kayak di Jember kabeh ya, seperti itu. Nah itu kan sesuatu aura yang luar biasa sebetulnya. Jadi tetap memang kita ada perbedaan, tapi ketika kita di sana saya pun merasakan sepertinya ya tidak ada perbedaan. Kemudian juga saya mohon maaf mungkin kalau saya selaku PJ untuk memotivasi memberikan sesuatu itu kurang. Yang jelas kami memang untuk PJ sebetulnya tugasnya adalah memberikan dorongan, memberikan motivasi, kemudian mengarahkan. Namun kadang-kadang memang kalau ada hal tertentu yang memang membuat sesuatu kegiatan yang akan kita laksanakan itu agak mulai macet, itu berarti mungkin ya saya mohon maaf mungkin ada beberapa hal yang mungkin langsung saya tackle seperti itu. Bukan apa-apa, itu supaya kita, dan kebetulan saya pun juga bisa. Sebetulnya kami ingin mencoba
bahwa di zona 5 dan di zona-zona lain yang ada itu memberikan satu pengalaman untuk menjadi panitia, menjadi apa, sehingga ketika kita melaksanakan di daerahnya sendiri, di kabupaten kotanya sendiri, itu punya pengalaman, punya yang bisa kita gali, bisa kalau ada yang kurang kita tambahkan, kalau yang tidak perlu kita tidak perlu dilakukan seperti itu. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih terutama untuk MGMP Kabupaten Jember yang di Nahkodai Bunda Mariana menyambut kami, ya, menyambut kami, ya itulah apa yang disampaikan, itulah kami, ya, terutama di provinsi, kadang-kadang guyon tapi maton, tapi kadang-kadang juga kami pun juga butuh yang namanya refresh agar apa yang kami emban itu benar-benar sesuai dengan keputusan raker yang dilaksanakan waktu itu, seperti itu, Bunda. Terutama Pak Londri, Bu Kristiana, ya, Bu Yuli, Bunda Ana, pokoknya semuanya yang di Jember, terutama juga Bunda Ririn, ya, Bunda Ririn, ini yang kadang-kadang dengan saya agak uder-uderkan, tapi alhamdulillah uder-uderkan hanya di chat, tapi pada kenyataannya ya demi kesuksesan itu, Pak. Seperti itu. Terus seperti yang kemarin saya tanyakan itu Bunda ya, untuk kwitansi, kemudian sertifikat, kalau memang ada yang belum atau yang kurang, mohon segera berkonfirmasi sehingga teman-teman saya bisa segera merealisasikan, karena kebetulan ini sebetulnya data-data yang ada, jadi semuanya nanti mungkin untuk yang laporan pun nanti akan saya sematkan di Google Drive-nya provinsi. Bahkan ini pun untuk tugas ya Bunda ya, tugas yang 5 kelompok itu ke masing-masing jenjang itu juga saya sematkan di provinsi. Kemudian nanti kalau sudah tanggal 14 berapapun, mungkin ada semacam verifikasi sebentar beberapa waktu, agar nanti ketika kita sebarkan ke seluruh kabupaten kota di se-Jawa Timur, ya minimal yang kita berikan itu bagus seperti itu, sehingga teman-teman dari kabupaten kota bisa mencontoh, kemudian mungkin kalau memang mau direvisi silakan dan sebagainya, dan itu nanti akan dikomunikasikan mungkin setelah penutupan ya. Jadi untuk mohon teman-teman, saya mohon dengan hormat, ini teman-teman yang dari Jember ikan semuanya ada di grup WA masing-masing jenjang. Jadi mohon yang ada di situ ya sering-sering untuk minggu-minggu ini, karena saya tahu pada minggu-minggu ini teman-teman juga pada sibuk, tapi kalau kita mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka juga bersemangat, saya pikir ini untuk kepentingan kita bersama, seperti itu. Itu tugas saya sudah saya buat. Iya Bunda, saya sudah tahu, saya sudah ya Mbak Rin, saya sudah lihat kok begitu. Jadi
Nanti untuk khusus untuk Bunda Mariana atau teman-teman PJ, maaf ya, ini yang PJ ya, jadi ketua-ketua di PJ itu mungkin Bunda Mariana, Bunda Ririn, itu mungkin Bunda Oli juga ada di PJ. Saya itu bisa melihat perkembangan dari masing-masing jenjang yang sudah mengumpulkan, sehingga di Google Drive itu mungkin bisa melihat seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan, mungkin juga mewakili provinsi juga. Yang jelas kemarin juga ada titipan Pak Chen. Terima kasih sudah melaksanakan. Yang jelas ya tadi sukses, tapi memang ada kekurangan, itu wajar. Tapi kalau melihat dari 2 PJ yang sudah melaksanakan, semuanya sudah sukses. Semoga nanti di PJ-PJ yang lain kita juga sukses seperti yang diharapkan oleh provinsi. Begitu Bunda Yuli, Bunda Mariana, Pak Laudri, Bunda Ririn, ya itu. Barangkali masih ada yang disampaikan. Pak Chen, sertif apa udah diterima? Tak kirim paket kemarin. Oh, begitu ya. Ya. Pak Chen, di PJ Bun. Iya. Di PJ mungkin bisa waduh, luar biasa. Terima kasih. Kemarin ini sudah tak kirim per pos. Nah, Katanya 2 hari paling udah nyampe. oke, terima kasih Bunda. Lupa. Mungkin ada evaluasi dari teman-teman yang lain. Bu Ririn, sekretaris, mungkin ada yang perlu disampaikan, bagus pokoknya. Bu Ririn? Kan? Nyimak kayaknya Bu Ririn. Iya. Udah ada katanya Pak. Oke. Udah. Oh ya. Pokoknya terima kasih Bu Ririn ya. Karena Bu Ririn di jenjang kelas 10 kalau nggak salah. Iya Bu Ririn ya. Ya, recon di konteks. Kemarin saya lihat. Itu sama kelas 12 tingkat lanjut. Oh, tingkat lanjut ya. Oh, inggih, mboten napa-napa Bu Dwi. Terima kasih. Aduh, cantik re. Bu Christine re. Aduh. Aduh, lagi lomba ini. Ya berarti untuk tugas yang berikutnya berarti kita tinggal memotivasi, ngoprak-ngoprak di masing-masing. Ya. Oke. Ya, itu aja. Itu aja. Sekali lagi, mari teman-teman dari Jember, terima kasih. Bunda Oli sudah menemani saya di Jember. Bunda Ririn yang sudah berjibaku. Yang luar biasa, ngantek klepotan lek ngomong. Kalau karo Bu Ririn mesti ngono iku lho, Mem, aku. Bingung aku. Terima kasih. Semoga PJ ini sebetulnya PJ ini mungkin di tahun depan itu akan berubah, tapi nggak tahu akan berubah atau mungkin ada ide lagi. Ini sesuatu Pak Pus dredeg tok kalau musuh Pak. Iya aku pokoknya aku kalau Bu Ririn wis sampun dan sampun gimana Bu Christine, teman-teman, Bu Lili, oke? Ya, udah ya.
bisa kita akhiri? Ya, saya kira bisa diakhiri, Pak Terima Puspo. kasih Ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bunda Mariana, Bunda Oli, dan teman-teman Bunda Ririn, dan teman-teman dari Jember Panitia yang sudah berkesempatan untuk hadir di malam hari ini membahas laporan dan evaluasi dari kegiatan kita kemarin. Dan alhamdulillah apa yang kita laksanakan secara umum dan khusus itu sukses. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang jelas kekurangan itu ada pada saya selaku PJ, tapi semuanya kelebihan itu ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. foto dulu, Pak. Oh iya, foto. Bunda Dwi, sehat Bunda? Sehat, alhamdulillah. Maaf baru gabung. Nggak Masih apa-apa. masak itu. Kebetulan mertua kepala sekolah meninggal, Pak. Jadi bantu Innalillahi di wa sana. inna ilaihi raji'un. Walah. Sopo Bu Dwi? Ibunya busur Kan Oh, ibunya coba busur. ibu Kapan? bahasa Sopo? Inggris kemarin jam 11. udah ngajar kok ngajar apa? Oke ya, udah ya. 1, Betul. 2. Sebentar lagi. Lagi. 1 lagi, sebentar. Bu Uli tangannya tok. Iya. 1, 2. 3. Cek ketok mau manis aku. Pak Puspo ada aja. Baik. Ah. Ya, selamat Terima kasih, mengerjakan Jember. nilai, teman-teman. Iya, terima kasih Bunda semuanya. Terima Ya. kasih. Dari Assalamualaikum. Wingi kok gak mampir nang anu, Bu Oli. Sumber Maron. Malang, Malang makanan sehari-hariku. Nah, iya nang Sumber Bu Oli, Maron rono. intip-intip. Gak cedek pisan. Oke ya, saya tutup ya. Ya, saya J juga live. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Selamat malam Sampai semuanya. jumpa lagi, Sampai teman-teman. jumpa lagi di BIMTEK yang akan datang di kabupaten lain. Ya. Ya, terima kasih. Oke, saya N.